saudara jemaat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mari angkat suaramu, tanggalkan bebanmu. Kita mau bersukacita bersama dalam hadirat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Isi suara kemuliaan bagi Allah kita. Dia layak. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami, Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berserah. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayar
berharga bagiku. Selamanya kau ku cinta. Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat GKPB MDC Kupang di rumah masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang bergabung dalam ibadah online pada channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pada minggu yang terakhir di bulan Mei tahun 2021 ini. Atas kasih karunia dan rahmat-Mu kami ada dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di mana saja berada. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini terberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Pada pagi hari ini kita masih berbicara tentang mempersiapkan masa depan yang baru. Dengan tema pada minggu kelima ini yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus kembali. Hampir selalu bahwa setiap krisis atau bencana yang terjadi di dunia ini atau dimanapun berada akan selalu diikuti dengan maraknya berita atau keyakinan orang bahwa akhir zaman sudah dekat. Kenapa? Karena bencana krisis itu membawa hal-hal yang negatif. Secara jiwani mengalami stres, tekanan, bahkan mengalami depresi. Itu bisa dibuktikan dengan salah satu bencana yang sedang melanda dunia hari ini, yaitu bahwa COVID-19 yang melanda dunia yang sudah setahun lebih. Ini membawa dampak yang sangat besar. Stres, tertekan, bahkan putus asa di dalam banyak hal. Apalagi kita yang di Nusa Tenggara Timur yang 1 bulan kemarin kita dikejutkan dengan datangnya badai Seroja. Dan setelah pulih internet,
banyak di status, banyak bahasan tentang akhir zaman. Dampak daripada bencana-bencana tadi. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita masih membahas pada tema tanda-tanda kedatangan Yesus yang kembali. Pertanyaannya sekarang adalah tanda-tanda apakah itu? Tanda bahwa Yesus akan datang yang kedua kali itu seperti apa? Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak sekali kitab dan ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita mau bahas itu dalam khotbah pagi hari ini, waktu tidak cukup. Untuk itu pagi hari ini kita hanya batasi membahas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus berdasarkan apa yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Apa yang Yesus sampaikan sendiri tentang kedatangannya nanti yang kedua kali. Yang terambil di dalam Injil Matius pasal 24. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ini. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di bait, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita tidak membacakan seluruh ayat karena sampai ayat 36 sampai ayat 8 saja untuk membangun pemahaman atau pemikiran kita arahkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tanda-tanda ini seperti yang tadi kita sudah baca di ayat 1, 2, dan 3 bahwa Yesus sampaikan pada saat dia ada atau pada saat menjelang ia ditangkap, menjelang ia akan diselibkan. Dan berdasarkan ayat firman Tuhan ini bahwa dia sampaikan ketika sesudah ia menubuatkan tentang keruntuhan bait suci di kota Yerusalem. Untuk itu tanda-tanda apa sajakah? Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu tanda yang pertama, yaitu bencana di dunia. Yang tadi kita sudah baca, yaitu pada ayat 4 sampai ayat 8. Dan tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda umum. Dan tanda-tanda umum ini dibagi atas dua, yaitu bencana secara rohani dan bencana secara jasmani. Bencana secara rohani itu apa saja?
Yaitu Yesus katakan pada ayat 4 dan 5 bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan aku berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memberi tahukan kepada kita bahwa tandanya adalah munculnya Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang. Dan menurut sejarah sampai hari ini memang banyak sekali kisah orang-orang di dunia ini yang mengklaim diri sebagai Mesias palsu. Dan banyak pengikutnya. Itu salah satu tanda bencana secara rohani. Oleh sebab itu mari kita bentengi rohani kita dengan pemahaman firman Allah yang benar. Karena dengan firman Allah yang benar maka kita akan membangun kewaspadaan rohani. Kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran palsu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa pentingnya membaca Alkitab. Kenapa? Supaya kita mengerti kebenaran yang benar. Dan pesan daripada Yesus untuk bagaimana menghandle atau menghadapi pengajaran-pengajaran dari Mesias palsu ini, yaitu waspadalah. Waspadalah. Yang kedua, yaitu bencana secara rohani. Dan ini bencana juga secara umum, yaitu bencana perang, di ayat 6 dan 7. Dan dampak dari bencana perang ini akan menghasilkan bencana-bencana yang lain. Yaitu bencana ekonomi, bencana lingkungan hidup, bencana kelaparan, belum lagi bencana alam. Seperti gempa bumi, banjir, badai, tsunami, dan banyak hal. Bencana-bencana secara alam yang merupakan bencana jasmani. Dan bencana-bencana ini terus ada dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Dan ini bukan membuktikan bahwa kalau dengar itu, maka orang selalu menghubungkan dengan kedatangan Yesus. Benar, karena Yesus menjanjikan itu. Tetapi bagi kita yang percaya, kita yang taat beribadah, membaca Alkitab dan membangun pemahaman dengan benar, Yesus memberi pesan, waspadalah dan jangan gelisah sebab belum kesudahannya. Jadi tanda-tanda ini kalau muncul itu membuktikan bahwa belum kesudahannya, tetapi waspadalah. Artinya bahwa Yesus bertanggung jawab untuk menghibur kita, menguatkan kita melewati hari-hari yang sulit ini. Melewati situasi yang tidak menguntungkan ini. Situasi yang membuat kita rasanya seperti tidak ada yang tertolong. Kita baru-baru di Kota Kupang hampir sekitar 2 minggu. Listrik padam, apapun tidak bisa lakukan apapun. Pasrah berserah. Tetapi kita masih ada hari ini. Karena Yesus melindungi kita, memberkati. Dan di ayat 8 menegaskan untuk masalah tanda yang pertama bahwa tanda-tanda ini. Ayat 8 berkata bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi tanda-tanda ini hanya merupakan tanda-tanda awal untuk mempersiapkan diri tentang suatu masa yang akan datang. Masa yang baru, situasi yang baru, new era. Dan kita masuk ke tanda yang kedua. Pada poin yang kedua ini, yaitu secara khusus berhubungan dengan gereja. Yaitu ada penyaringan iman di gereja. Ada penyeleksian di gereja.
penyeleksian iman, ketahanan iman. Kita lihat di dalam Matius 24 ini ayat 9 sampai 14. Dan perlu kita perhatikan dalam proses penyeleksian atau penyaringan di dalam gereja ini ada 4 hal yang akan mewarnainya. Pertama, akan terjadi penganiayaan. Yang kedua, banyak orang akan murtad. Yang ketiga, muncul banyak nabi palsu. Dan penganiayaan ini sudah dialami oleh gereja dari zaman ke zaman. Tetapi gereja terus eksis. Gereja terus ada. Di sana sini juga kita mendengar kesaksian banyak orang juga murtad. Tapi banyak orang juga mendengar berita Injil dan percaya. Jadi dari zaman ke zaman, orang-orang yang murtad itu tanda bahwa imannya memang benar-benar ringan. Kena angin pergi. Tidak ada isi. Munculnya nabi-nabi palsu itu juga sama. Karena ingin seperti Yesus. Tetapi tanda keempat atau hal keempat dari poin kedua di sini yaitu di ayat 12 sampai 14 ini, di ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Disinilah perbedaan tadi yang di tanda pertama dan tanda kedua. Tanda-tanda pertama yaitu ketika terjadi krisis rohani, terjadi bencana alam, itu belumlah kesudahannya. Terjadi penganiayaan, belum kesudahan. Banyak orang murtad, itu juga belum kesudahannya. Muncul berbagai pengajaran palsu juga belum merupakan kesudahannya. Tetapi, perhatikan, di ayat 14 berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ketika Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, tidak satupun bangsa di dunia ini yang tidak mendengar Injil. Pada saat itulah kata firman Tuhan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi indikasi atau indikator bahwa kesudahannya akan tiba ketika Injil kerajaan ini terberitakan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, tanda-tanda ini kita sudah harus paham. Dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan komunikasi, dengan berbagai hal, tools yang ada di dunia hari ini. Maka saya hampir pastikan bahwa Injil kerajaan ini sudah menyebar berita Injilnya ke seluruh dunia. Maka kita juga bisa memikirkannya, mengimaninya, mempercayainya bahwa kesudahannya hampir tiba. Itu pada poin yang kedua atau tanda kedua. Masuk kepada poin yang ketiga atau tanda yang ketiga yaitu kedatangan dari si pembinasa keji. Di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28 ini merupakan tanda khusus. Dan ada dua hal dalam tanda yang ketiga ini. Hal yang pertama adalah nubuatan Yesus tentang keruntuhan kota Yerusalem. Seperti yang kita sudah baca di ayat di awal tadi. Tetapi keruntuhan kota Yerusalem itu sudah digenapi.
sudah tergenapi pada tahun 70 Masehi ketika kota Yerusalem ini diruntuhkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Jadi secara harafiah tidak ada hubungan dengan peristiwa akhir zaman, kisah runtuhnya kota Yerusalem ini. Hal yang kedua dari poin yang ketiga di sini yaitu kedatangan daripada si pembinasa keji yang ada di ayat 21 sampai ayat 26. Keberadaan dari si pembinasa keji ini di dunia tetap berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Bahwa pembinasa ini akan melakukan banyak kekacauan di seluruh dunia, tapi yakinlah bahwa apapun yang dia kerjakan, Yesus yang mengendalikan. Karena memang dia harus diizinkan untuk melakukan itu seperti yang ada di dalam kitab Wahyu. Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali kekacauan seperti apapun, krisis seperti apapun yang disebabkan oleh pembinasa, disebabkan oleh iblis, kita tidak usah gentar. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, Yesus pasti menang. Karena memang harus diizinkan waktu itu kepada dia. Itu tanda yang ketiga. Saya tidak membahas banyak hal tentang itu. Untuk itu Bapak Ibu membaca di dalam Wahyu dan di kitab Daniel. Kita masuk kepada poin yang keempat. Tanda keempat yaitu peristiwa di alam semesta. Tanda keempat dari kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya itu akan terjadi di alam semesta. Dan ini akan disaksikan oleh seluruh orang. Yang ada di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 ini. Tanda-tanda ini juga ada di dalam Yesaya pasal 13 ayat 10, Yoel 2 ayat 31, Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Tanda yang terakhir ini, yang tadi sudah saya sampaikan karena dia terjadi di alam semesta, maka semua semesta akan merasakannya, akan mengetahuinya. Bahkan semua manusia yang hidup pada saat itu akan melihat, menyaksikan kedatangan Yesus. Dan ada dua peristiwa penting pada saat itu. Yaitu ada berita gembira dan berita bencana. Berita gembiranya itu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Pada tanda yang keempat ini, tentang hari di mana Yesus datang yang kedua kali ini, merupakan suatu hari yang mulia, hari yang kita nanti-nantikan. Karena ini adalah hari di mana kedatangannya secara nyata ke dunia ini. Yang kedua kali. Tetapi berita yang tidak baik, berita yang mengerikan, berita kiamat, yaitu bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Jadi, pada tanda yang keempat ini, ada dua hal penting. Bagi kita yang percaya, yang tidak gugur imannya, karena penganiayaan, karena peperangan, karena kelaparan, karena masalah ekonomi, kita tidak menjual iman kita, tidak ringan iman kita, hanya karena kesesakan-kesesakan sesaat. Masalah makan dan minum dan kehidupan sehari-hari, iman kita ditukarkan oleh hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sangat sulit ini, yang membuat kita memang rasanya seperti tidak berpengharapan. Karena tekanan, himpitan, kesesakan. Tetapi karena ketika kita tahu pada pagi hari ini, keempat tanda yang Yesus sampaikan, berdasarkan Matius pasal 24 ini, marilah kita sebagai orang percaya
dengan pengharapan yang penuh, kita akan melewati setiap masalah, setiap kesesakan, setiap penderitaan, setiap kegoncangan iman dengan ketidakputusasaan. Kenapa? Harus ingat, Yesus yang mengendalikan semuanya. Dia memegang kendali atas segala alam semesta ini. Dan itu adalah berita pengharapan yang penuh kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita, menjadikan kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Sungguh, tidak ada apapun, saya ulangi, sungguh tidak ada apapun maupun siapapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Dan tulis amin di channel pada pagi hari ini sebagai komentar. Kenapa? Karena Yesus telah mengasihi kita. Amin. Demikianlah khotbah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita memperhatikan iman kita. Jangan karena hanya tanda-tanda atau persoalan, kegoncangan-kegoncangan yang sedang terjadi, melemahkan iman. Pada firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita kembali untuk tetap teguh. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali lagi tentang tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali. Di mana terjadi masalah di alam semesta ini, yaitu terjadi bencana alam, terjadi peperangan, terjadi kelaparan, masalah ekonomi, himpitan, dan berbagai persoalan yang lain. Itu tanda bahwa belum pada kesudahannya. Tanda atau membuktikan bahwa hari kesudahan atau hari di mana Engkau akan datang, yaitu ketika Injil Kerajaan telah diberitakan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari teguhkan iman kami dan berikan kepada kami roh ketidakputusasaan, supaya tidak terkecoh oleh nabi palsu dan pengajarannya, dan si penindas yang keji itu dengan tipuannya. Mari bawa kami ya Tuhan untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami untuk terus waspada. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu sertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan memeteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Selanjutnya ya Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei, Tuhan Yesus berkati. Ya Tuhan. Baik orang tua, anak-anak, Engkau berkati. Pada hari ulang tahunnya yang sangat berbahagia ini, membuktikan bahwa kasih karunia-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, seluruh jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk doa berkat. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini. Biar kasih karunia dan rahmat daripada Allah Bapa di sorga
yang termeterai di dalam nama Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus atas kami semua pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang terus mengalir dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.